Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Septa Dwi Utari dengan NIM 2010712014 jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1900 sampai 1945 yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni, SSMA. Saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Malaysia dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang tahun 1929 sampai 1942 yang ditulis oleh Bapak Dedi Irwanto dan terbit pada April 2017. Sebelum kita mulai kepada reviewnya, jangan lupa like video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Sejarawan Bicara. Baiklah, sekarang kita akan mulai mereview jurnal ini. Jurnal ini bentuk dari sejarah ekonomi yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi para elit lokal di Uluan Palembang, yang mana pada kajian utamanya adalah membicarakan penciptaan lambang-lambang kuasa simbolik, baik politis maupun ekonomisnya. Oleh karena itu, lambang kekayaan ekonomi dipandang sebagai suatu simbol yang sangat krusial, yaitu pembeda dalam struktur kehidupan sosial pada masa itu. Kemudian, tulisan ini menggunakan metode sejarah dengan cara mengumpulkan data-data pada tahap awal melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis peristiwa masa lalu. Proses penulisan ini kemudian dilanjutkan dengan heuristik, kritik, sumber, interpretasi sumber, dan terakhir adalah penulisan atau historiografi. Dalam penulisan ini, menggunakan pendekatan ekonomi untuk melihat bagaimana pengaruh penguasa lokal di Uluan Palembang ketika terjadi perubahan pada masa prakolonial dan kolonial. Dalam penelitian ini memberikan sedikit gambaran mengenai makna lambang kekayaan kaum elit para pasirah dikala ekonomi Malaysia hadir pada awal abad ke-20. Palembang secara politis dikenal dengan istilah wilayah uluan sebagai sebuah dikotomis dari wilayah iliran, ibu kota Palembang. Daerah otonom di uluan ini terpilah-pilah dan terpisahkan satu sama lain dalam bentuk pemerintahan kemargaan. Marga inilah yang akhirnya membentuk sebuah wilayah yang lebih banyak ditentukan berdasarkan wilayah administrasi genealogis atau seketurunan. Para pasirah yang tampil sebagai orang besar dan orang kaya memaknai diri sebagai agen-agen struktur kelas dalam hierarki berdasarkan total modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah modal kekayaan yang dimiliki, semakin tinggi dan dominan posisinya dalam struktur kelas tersebut. Pada saat masuknya ekonomi Malaysia, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi laju geraknya politik, serta terjadinya Malaysia yang membuat ekonomi pada saat itu mengalami kelesuan. Namun, tidak bagi para pasirah yang memiliki kuasa besar terhadap politik dan ekonomi. Kekayaan dan kemakmuran yang didapat oleh masyarakat marganya, maka pasirah akan memperoleh berkali lipat dari yang didapat penduduk marganya. Lambang-lambang kekayaan menjadi simbol manusia dalam memberi makna pada kehidupan lewat medium dan ruang untuk mengekspresikan diri. Simbol dari lambang-lambang tersebut mewujudkan dalam bentuk interaksi diri dengan tempat baik hiburan, pelesiran, penggunaan transportasi, serta penggunaan teknologi. Namun menariknya, simbol terhadap lambang kemewahan atau laks tersebut juga merupakan pencitraan diri, tidak saja untuk membedakan diri dengan masyarakat marga dan kontestasi sesama pasirah di marga lainnya, namun kepenganutan diri dari bentuk modernitas Eropa, sekaligus pendefinisian sikap dan nilai-nilai dalam menunjukkan kekayaan serta posisi sosial para pasirah di mata orang barat dan menunjukkan diri untuk disamakan paling tidak terlalu jauh dengan atasannya orang Belanda. Sehingga sebenarnya dalam bentuk-bentuk lambang-lambang kekayaan para pasirah tersebut, selain adopsi elit lokal atas keinginan melepaskan bentuk lama dan mencoba mengganti diri ke dalam bentuk baru, bagi masyarakat pendukungnya, para masyarakat marga yang dipimpinnya, lambang-lambang tersebut hanyalah sebuah penegasiasikan bahwa kepemimpinan pasirahnya sedang berubah dari sebuah daulat raya prakolonial menuju daulat tuanku masa kolonial.
Sebaliknya, dalam pandangan para penduduk marga juga mengalami perubahan. Para pasirah mereka dianggap tidak lebih sebagai pepajangan tangan kolonial dalam banyak hal semakin meninggalkan mereka, warga-warganya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di review kali ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.